Halo guys, selamat datang di Mbahpedia Weekly News, di mana kita akan membahas apa saja yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri dalam seputar otomotif. Bersama saya Mbah Ivan dan Asisten pribadinya Ricky Ramadan. belum jadi Mbah Riki ya. Oh belum, Kang Ricky masih aja terlalu gimana? muda. Kenapa? Kang Riki. Kang Ricky, jangan deh, Ricky aja. Riki aja. Jadi konsep ini kita akan membahas berita-berita terbaru ya, seperti ya koran mingguan lah ya. Koran mingguan, ada yang masih baca koran, Pak? Masih? Gue masih. Oke, Makanya karena harus baca koran. siap. Budayakan membaca ya. Udah kan membaca, jangan cuma kopas link Google doang. Oke, siap. Kayaknya ya ya. Nah, minggu ini yang seru tuh pasti ini gak sih Rik? Apa? Ada yang legenda generasi ketujuhnya nih keluar. Wah, oh iya. Kerjasama Indonesia-Jepang cuy, Kijang. Kijang itu dari nama hewan. Tapi katanya itu singkatan, Van. Gue ada bukunya nih. Ada bukunya. Bukunya mana? Jadi candain Rik. Kijang itu dari nama hewan. Oke. Bukan dari singkatan. Heeh. Terus juga yang memberikan bukan Pak JK. Maksudnya Pak JK terlibat, tapi dia tidak yang mencetuskan nama. Yang mencetuskan itu adalah adiknya William Suryajaya, Yaitu? Chia Tianqi. Oke. Bacanya bener gak tuh kalau nama Tionghoa? Ya kalau misalnya salah bisa dikoreksi di Ya. kolom komen ya. Betul. Chia Tianqi itu adiknya William Suryajaya, pendirinya Astra. Mm-mm. Nah, jadi masa gue kasih sejarahnya juga? Ya udah intinya long story short Kijang Ya udah intinya awalnya kan mau dinamakan kerbau, ya kan Ah. kayak di Filipina Tamarau itu ada kerbau, tapi kerbau itu tidak gesit. Kemudian dipakai nama Oke. kancil, tapi kancil itu konotasinya negatif karena ingat ada lagu si kancil anak nakal. Kalau kalian tahu lagunya berarti seangkatan tuh sama Ivan. Memang zaman lu gak ada. Sorry cuy. Lah, gue udah anak 2000. Emang 2000-an gak diajarin lagu daerah? Dah balik ke Innova, ini udah generasi ke-7. Ketujuh, oke. Platformnya udah ganti, Pakai TNGA. TNGAC. Tahu nggak itu barang apa aja? TNGAC. Berarti mobil yang agak gede kan ya? Enggak, Enggak juga. Corolla, Corolla? sedan, Sedan. Prius, dan Berarti TNG Foxy. itu ya emang itu MPV lagi kan? Iya. Gua Ya, awalnya maksudnya mau itu- jawab Foxy cuma Iya Foxy bener. Cuma kan kayak kayak itu yang satu sliding door gede, yang satunya Iya. itu kan kayak lebih SUV, crossover, Betul. MPV gitu loh. Kalau yang satu lagi kan bener-bener minivan gitu. jadi dia TNGAC dan katanya ganti platform artinya apa? Monokok. Monokok. Dan Front wheel yang drive. satu lagi yang paling ngagetin buat gue itu dia udah front wheel drive sekarang. Dia udah front wheel drive. Itu menurut gue agak kontroversial nggak sih? Mungkin banyak yang akan Ya, komplain gitu loh. Kayak Innova nggak bisa nanjak nanti, nggak bisa dibawa ke jalan jelek gitu loh. ya cuma ya gimana ya kita lihat adik-adiknya laku-laku aja. Iya tuh sih Dan, gak aja. dan itu apa tuh tes apa tuh yang suka YouTuber itu tanjakan di daerah mana yang curam banget? Bisa kok. Adalah itu. Adalah intinya. Tapi pakai front wheel drive sebenarnya aman-aman aja kan. Ya udah Yang penting momentumnya itu dirancang. terjaga gitu loh. Kalau Iya. misalnya lu nggak bisa nanjak ya berarti skill issue. Waduh. Atau enggak ya emang tajam Rick, tanjakan kan Oh, nggak iya. semua rata ya, Ah. ada yang tajam ada yang enggak, tapi dia ya front wheel drive pasti ada keuntungannya dong, nggak mungkin pindah tanpa keuntungan. Jadi apa? Lebih nyaman, Lebih nyaman, Pak. interior lebih luas. Karena front wheel drive nggak perlu gardan, nggak perlu segala macam. Jadi chassis udah monokok kan. Chassis Jadi sudah dia monokok, apa, tambah rigid, jadi lebih nyaman, lebih quiet, tenang. dan itunya apa legroomnya seharusnya lebih luas Legroomnya juga lebih kan. luas. Karena Nah, dia kebetulan nggak ada gua- chassis di bawahnya. Kebetulan gue udah lihat, Oh, udah lihat udah ngerasain juga. udah, emang lebih luas. Ya. Jadi orang segede lu pun juga bisa nyaman gitu. Nah gue perasaan roda, gue baris 3 belum sempat. Belum sempet ya. Iya. Tapi bahkan kayak orang kayak gue aja yang lu lihat aja gue kayak Iya, setengah dari lu mah badan. enak banget. Tapi gue nyobain Innova Reborn aja itu kaki-kakinya agak tinggi gitu loh. Floorboardnya. Ya. Itu lumayan enggak di belah rendah banget enggak, tapi oke lah. Lebih enak lah ya dibandingin yang sebelumnya gitu. Nah, terus namanya ya. Zenix itu ada artinya loh. Apa? Zenix. Zenix. Jadi kalau tahu Inggris ada bahasa namanya Zenith. Zenith ya. Artinya puncak ya, puncak. Bogor. Pokoknya puncak, jadi kayak apa sih, kayak puncak performa Zenith. Hmm. NX itu maksudnya crossover. Karena kalau lihat desainnya itu Ya dia emang menyerupai crossover crossover banget ya. kan. Ya malah gue awalnya kira ini jadi SUV udah nggak MPV lagi. Tapi dia emang sejatinya masih MPV. MPV crossover. MPV Ya, dan crossover. lagi-lagi ini ke selera orang Indonesia kan suka nih MPV tapi yang agak Gagah, maskulin. gagah dan juga crossover kan bisa jalan jelek ininya
Dia secara dimensi lebih besar ya. Intinya mobilnya lebih besar lah ya. Oh ini banyak yang gue kira sama Toyota Highlander. Iya, gue juga awalnya pas ngeliat teaser interiornya tuh yang ada moonroofnya, gue kira ini bukannya dari lihat posisi AC-nya terus bentuk moonroofnya ini Highlander nggak sih? Dan temen gue banyak yang nanya platform. gitu. Beda platform kan? Gue juga sempet ngecek Mungkin gitu. karena desainnya Mirip banget, interiornya pun juga mirip gitu. At least atasnya ya, di atapnya gitu loh. Ternyata enggak ya. Ya kita mungkin part of design language-nya design mereka language, lah. ya. Terus apalagi mesin. Dia sudah nggak ada mesin diesel ya guys. Udah nggak ada mesin diesel. Just so you know, kalau misalnya masih ada yang nanya diesel bakal balik lagi atau enggak? Enggak. Dan itu alasannya kenapa nggak pakai diesel, karena menurut penghitungan Toyota versi bensinnya aja yang non hybrid ya, itu lebih efisien daripada diesel. Mereka klaim bisa 1:15. 1:15 biasa. Mobil segede gitu. Iya, bensin ya, non hybrid ya. Nah, kalau hybrid bisa sampai 20. Impresif juga ya, maksudnya Jadi berpublikasi hampir 50% dari sebelumnya diesel. Jadi makanya mereka pilih nggak diesel, langsung bensin. Maksudnya 1:15 untuk mesin berkubikasi 2000 cc itu irit banget loh. Irit. Apalagi yang hybrid. Yang hybrid bisa sampai 20. Iya sih, kayak make sense gitu kenapa yang versi dieselnya itu nggak kenapa nggak dilanjutkan? Karena kan diesel itu salah satu yang populer ya kan. Iya. Ternyata ada alasannya, bukan karena mereka iseng aja tiba-tiba oke, nomor diesel gitu. Mesinnya tuh M20A. Mesinnya Foxy kan? Ya. Satu yang non itu Foxy. Yang hybrid. Kalau yang hybrid itu lu tau gak sih Prius yang terbaru? Mesinnya sama? Iya. Wah, badak dong berarti nanti akselerasinya. Ya kan, tapi Prius yang kan Priusnya ada macam-macam. Yang generasi 3 itu ada yang plug-in. Ada yang kayak hybrid biasa. Kalau ini hybrid biasa kan, bukan yang plug-in ya. Iya. Oke. Nah, yang tadi kan kita barusan ngebahas yang bensinnya. Kalau yang hybrid itu powernya berapa tuh? Nah, kalau yang hybrid powernya itu 183 horsepower. Oke. Torsinya naik nggak baik 206 Nm. Cuma agak-agak ini nih, bukan membingungkan ya. Jadi ini apakah sudah gabungan? Apa terpisah gitu? Dalam artian sudah digabungkan dengan motor elektrik okay. Ya. Nah, memang ada agak-agak belum ada informasi jelas ya buat nemuin berapa kapasitas baterainya. Oke. Logistiknya itu berapa? Dan jarak full EV-nya berapa? Karena ini mobil ada mode full EV. Jadi kalau lo low speed dia akan full EV selama baterainya penuh. Nah, kalau baterainya antara lo naikinnya cepat atau baterainya sedikit, mesinnya baru nyala. Mesin ya sama seperti Prius kan ya, Prius yang sebelumnya. Terus berlanjut ke fiturnya. Interiornya ya first impression dulu deh. First impression jujur gue ya. Udah lihat secara langsung gitu. Kualitas naik lah dibanding Reborn. Jadi semakin mewah ya. Jadi kasarnya. Ya. Terus fiturnya udah ini. Sekarang ini kita ngomongin full variant ya, all variant. AC udah digital. Oke. Tapi nggak dual zone. Nggak dual zone. Bahkan untuk varian tertinggi. Bahkan yang tipe Q. Oke, ya udahlah. Masih sama. Kayaknya udah digital gitu. Electronic parking brake. Tipe G juga dapat semua. Dan transmisinya, transmisi sekarang udah full matic semua. Jadi nggak ada manual lagi ya? Semua CVT. Dengan virtual 10 percepatan. Kenapa CVT? Gue tahu banyak yang nggak suka, tapi gue subjektif ya. CVT itu karena dianggap paling efisien. Nyalurin tenaga juga paling halus. Karena kalau ya kita harus bahas ya, kalau perform mungkin ini cuma untuk harian kan mungkin apalagi dalam kota gitu kan. nggak paham kan. Iya. Ini mah kalau misalnya CVT tinggal gas aja mobilnya jalan gitu. Iya. Kalau nggak udah double clutch semua ntar. Nah, untuk varian Q paling enak sih ngomongin varian tertinggi ya. Oke. Tadi sudah captain seat. Full electric. Dan ada itunya. Kalau bahasanya Toyota Ottoman. Udah kayak furniture ya, jadi gitu kalau gambar Ottoman gitu. Jadi dia ada apa sih kayak sandal kaki. Sandal kaki kan, leg support gitu. Iya. Makin mewah. Ya wajar lah harga segitu. Iya. Terus buat varian V dan Q udah panoramic sunroof. Jadi nggak hanya sunroof di depan doang, tapi dia sampai ke belakang kan? Nggak, kayak panoramic roof tapi bisa dibuka. Keren. Iya. Dan ada deflektornya. Gue takutnya, gue tuh begitu gue pasti buka, ada deflektornya naik. Gue mikir ini jajan buat ini ya, yang punya anak ya. Sekarang sering banget anjir. Itu kalau lihat di jalan tol ada anak keluar dari sunroof. Wah, kalau tol nggak boleh pak, bahaya itu. Itu nggak boleh.
Di sini Gue pun juga sering agak-agak, lihat. wah man, gue jujur agak-agak bahaya juga, gue takut karena emang bahaya kan. Iya. Kalau ada sesuatu yang mendadak lah apa segala macam. Jadi menurut gue sih jangan deh. Just because you can doesn't mean you should Ya, gitu. atau mungkin ya controlled environment. Lu kali di tol nggak boleh lah. Jaga anak lu lah intinya. Gue sering Iya. lihat Pan Serius. di dekat rumah gua ada tulisan Extrail, nggak tahu punya siapa, hampir tiap pagi tuh bokap gue selalu fotoin, Rick lihat Extrail ini anaknya lagi keluar gitu, lagi kayak jadi Superman di saat roof. Kok lu kayak itu kayak catfish? Gak tahu. Kan tadi electronic parking brake di sebelah juga Ya, udah, dia ya. CVT. Oh ya, audionya kalau yang varian VNQ itu dapat 10 inch Head unit. head unit touchscreen speaker dan akhirnya udah Android Auto dan Apple CarPlay. Alhamdulillah. Setelah Dan sekian ada lama fitur gitu. NFC. Ada yang Lo masih kalau lihat pakai ya? brosurnya, lo kalau lihat brosur tau nggak NFC buat apa? Udah. Buat ngecek imani sama flash, beneran ditulis imani dan flash, nggak ada R-nya. Gue takutnya harusnya copyright, itu kan merek dagang. Iya sih coba. Ya udah bisa. Keren juga sih, keren juga. Kalau yang entry level pakai G apa 8 inch. 8 inch. 8 inch. Dan ada Oh, fitur NFC-nya. speedometer juga beda. Kalau yang VNQ, yang hybrid, enggak, yang hybrid Hah? itu dia udah pengen digital. Full digital. Enggak, ini orang banyak komplain kenapa nggak full digital? Gue malah demen lo. Jadi dia digital layar di tengah, kemudian di kiri kanannya ada tachometer sama fuel sama temperature manual. Oke. Gue masuk kalau Ada maksudnya best of both worlds nggak sih? ya, kalau gue ada yang lebih prefer full digital. Kalau gue sih suka yang setengah-setengah aja. Setengah-setengah aja. Kalau yang misalnya rusak kalau- seharusnya lebih murah sih. Harusnya ya. Bensinnya kalau yang bensin Dia masih manual ya. Dengan ya, tengahnya buat konvensional gitu. Masih pakai jarum-jarum. tapi ya nothing wrong with jarum. Jarum super. sih. Oh itu rokok. Metro. Rokok beda. Beda. Kita nggak sponsorin ya guys, by the way. Oh, TSS. TSS. TSS itu varian terpisah. Oh jadi Jadi bisa lu bisa selainnya Q, seperti Q Toyota, biasa kayak Toyota Land Rising Iya. ya, misalnya Race. dan lu bisa dapet yang TSS. Oke. TSS-nya standar 3.0. Collision yang apa? Dia bisa mendeteksi Blind apa? spot monitor Blind spot juga. monitor. Apa kalau lu mau nabrak dia bisa ngerem sendiri. Radar Auto braking ya. cruise control Cruise control ya. yang bisa ngikutin ini Adaptif. adaptif. Canggih. Ya radar guide Gitu. Oh, bisa. Tapi lu juga safety-nya. Kalau yang Q 6 airbag, kalau itu hanya 2 sisanya. Dia sama V. V-nya juga V ada. juga 2 airbag. 2 airbag. Nah, tuh audio tadi lu ngomong. Nggak ada premium system, nggak ada kayak Audio premium gitu. nggak ada. Oke. Ya mungkin. Tapi tau nggak Kenapa? di India JBL. Sama kayak Stargazer nggak sih? Stargazer di. Oh, sama ini gue curiga Innova ya. Kenapa ini agak beda nih di India? Selain dapat audio premium, Harganya lebih murah kan? harganya lebih murah. Jok depannya full elektrik karena kalau yang di Indonesia mau Q aja depannya nggak elektrik. Agak concerning sih, cuma ya. Ya, Mau gimana? Small Beda- details ya. Small details Small dan ya details. mungkin di sana seleranya berbeda gitu atau demandnya ada gitu, sementara di Indonesia mungkin masih melakukan riset, jadi ya mungkin di varian facelift nanti ada kali ya. We'll see about it. Dan yang terakhir coba kita ngobrolin yang paling sering ditanyakan orang itu Harga karena naik tapi pas gue lihat itu sebenarnya gue berekspektasi ini pasti bakal mahal banget, mungkin minimal paling murahnya 480 lah gitu loh, tapi sebenarnya itu paling rendahnya is way below that gitu loh. ya. Kalau kita main bensin nih, bensin itu paling murah 419 G, Tipe G ya. kemudian V 467. Itu Dan- semua kita memang harga on the road ya, on the road Jakarta. Dan ini yang baru bensin, belum yang hybrid. Baru bensin. Kalau bensin nggak ada Q ya, hanya sampai V. Ya. Nah untuk hybrid paling murah G itu 458. 458. Not bad loh. Masih under 500. Kalau Tapi yang V- tipe Q yang V itu dulu ya. 522. 522. Lumayan itu ya, apa loncatnya lumayan jauh. Lumayan. Ini 522 non TSS ya. Kalau tertinggi Yang tipe Q. Q dengan TSS Hah? 601. Nah ini banyak yang kembali kayak debat, wah Innova apa ini benar Kijang nggak sih, Kijang itu sana karena banyak yang ngedebatin karena logo Kijang dianggap Kecil banget kan? Iya. Kalau gue tuh karena masalah produksi aja. Kalau ditumpuk 3 rame. Kalau ini pendapat pribadi gue ya. Kalau ditumpuk 3 keramaian. Jadi agak dipisah dan ini kan kita ingat loh, ini kan buat ekspor.
kalau ada penambahan kan nanti produksinya jadi agak ribet kan ya. Iya. Kalau kijangnya taruh atas kan nggak terlalu mengganggu. Iya, tinggal dilepas aja juga gitu. Iya, Soalnya jadi negara kalau lain nggak misalnya, pakai iya. kijang gitu. Dan gue mau ngomong kayak itu tuh, ini kijang nggak sih? Menurut gue kijang tuh berevolusi. Kijang tuh selalu berevolusi. Ini kijang yang sekarang bukan lagi kijang yang dulu gitu. Enggak, bukan juga, maksud gue kijang itu berevolusi. Ini pendapat yang kontroversial bagi yang nggak setuju. Menurut gue kijangnya selalu berevolusi mengikuti dengan gaya kebutuhan masyarakat Indonesia Dan tren pasar juga kan. dan pasar juga. Dan sorry, mohon maaf nih, gue liatnya ya orang yang dulu punya kijang pasti ingin sukses kan. Yang dulu punya kijang mungkin anaknya gitu. Nah kalau anaknya sukses, mereka tetepin kijang tapi udah Yang up to naik date gitu. iya, yang sudah naik derajatnya kan. Iya. Jadi kalau menurut gue kijang itu ya berevolusi, karena kalau kita bandingin aja dari super ke kapsul. Kapsul ada kayak Krista dulu kan lumayan Mewah kan, iya. Iya. Jadi menurut ini pendapat yang kontroversi, tapi menurut gue ya ini tetap kijang. Faktanya Emang tetap dia kijang gitu. evolve aja. Karena jati dirinya ya mobil keluarga. Tumben lo setuju. Emang gue tapi emang sih Banyak yang kesel kok. Gue tetap bilang ini kijang. lu menggambarkan gue sebagai orang jahat loh, Pak. Gue kan lu jahat biasa. Maksud gue mayoritas orang aja nggak setuju dengan yang gue omongin. Cuma ya kaget. Kalau gue sih setuju karena emang gue selalu melihat kijang itu sebagai mobil keluarga gitu. ya Mau itu, dan kijang itu sebenarnya nggak memandang ekonomi gitu. Lu mau orang yang berkecukupan atau tidak, semua orang suka kijang gitu. Iya. Mayoritas itu udah kena kijang dan suka kijang for what it is gitu. cuma ya memang ya Mobil keluarga yang versatile. Jadi dia mau mahal, mau dia murah, whatever, it's kijang gitu. Selanjutnya apa nih, Van? ngomongin MPV lagi. MPV lagi. Indonesia itu enggak Indonesia nggak pakai MPV. Jadi Rick, gue jujur aja nih biar ada disclaimer, gue baru ini mencoba Kia Carnival. Kan gue nonton story lo. Jalannya jauh lo guys. Story-nya di @ivan_ramadana. Shameless plug. Kali belum. Oh iya. Nah, Follow gue ya, coba Kia Carnival. Mm-mm. Kalau belum ada kan kayak Kia Carnival itu tuh legend lah dulu. Iya. Era 2000 awal tuh 2000-an awal udah itu ada gitu loh. MPV-nya orang hedon. Mewah. Mewah, orang gede. berduit. Mesin V6 Iya. dulu kan. Dulu fisik ada yang V6. beda ada diesel. Nanti yang terbaru dan kita harus akuin ya, yang lama terutama yang bensin itu ada reputasi boros. Banget. Banget ya. Gue udah ngerasain, Van. Oh lu pernah naik? Enggak, punya keluarga sih Oh, waktu punya itu. keluarga. 1/6 dalam kota. Suara. 1/4 Fisik bensin. kan. Fisik bensin. Oh iya. Bawa gede kan emang itu. Nah, ini kan ada generasi terbaru. Gue udah nyoba. Dari Jakarta sampai Surabaya. Itu kita dikasih tantangan tuh. Gimana tuh? Challenge-nya. Challenge-nya Jakarta Surabaya satu tangki. Satu tangki. Satu tangki. Bisa. Nah, Bentar. Ini diesel apa bensin? nah, yang baru kan nggak ada bensin, diesel. Diesel only. Dieselnya 2002 cc, turbocharger. Sebenarnya Mesin unitnya Palisade sih? iya sama dengan Palisade. Oke. Transmisinya 8 kecepatan CVT. CVT. Gue kira Matic pas lu. Ya Matic. Oke. Gila ya udah mobil semewah ini. Nah Carnival, pertama gue ngomongin itu kan, gue jujur baru nyoba Carnival, maksudnya baru nyoba. Bahkan naik Nyoba pun, bawa gitu gue ya? naik pun juga belum ya. Oh jadi benar-benar first Pernah ada impression ya di pameran-pameran gitu. Tapi ini baru pertama kali lu keluar Iya, ke jalan. gua kan? juga First jalan. impression, like real experience gitu. Itu buat MPV segede gaban, itu gede banget. Iya, gue bisa Mungkin lihat. lawannya apa ya, Staria apa? Staria, Alphard juga Alphard bisa. Alphard juga bisa. Full size MPV gitu pun. Itu larinya kenceng. Torsinya tuh bener-bener Badak. badak tapi nggak nyentak dan halus itu bagus. Progresif lah, nggak kayak apa namanya langsung narik lu gitu. Dan handlingnya enak banget, nyaman banget, nggak bohong, nyaman. Dan setirnya tuh walaupun ringan dia akurat, dia ringan karena Akurat tapi mobil presisi. akurat dan presisi. Jadi nggak over boosted gitu kan. Lu masih bisa ngerasain nggak sih kayak road feel? Bisa dan maksudnya nurut ya, mau kiri langsung kiri. Ya iyalah, lu belok kiri, kalau misal belok kanan kan. Ya kagak. Maksud gue kan serem gitu. ya ada mobil yang agak slow karena Ya, terlalu ringan, terlalu jadi ringan. kurang Presisi. Jadi ya kita kayak nggak bisa ngerasain rodanya. Tapi kalau ini bener-bener Iya, dan kita mobil diisi penuh 4 orang bagasi. Bisa digas. Ada yang 11 seater, ada yang 7 seater. Kita yang 7 seater nggak captain seat, tapi bagian tengahnya bisa dilipat. Dilipatnya tuh lu bisa ke depan jadi handrest, atau lu lipat ke samping juga jadi biar ada pathway ke belakang. lucu juga sih. Itu juga ya. Dan kalau ukuran gak usah tanya lah, itu gede banget.
Tapi kembali lagi ke challenge yang tadi, banyak lubang lubang. cup holder gitu kan. Oh, iya. Ya itu lubang, it's a hole. Oke. A cubicle. Anyway, balik ke challenge yang tadi kan, lu bilang itu dari Jakarta ke Surabaya Satu tangki. Tangki itu sendiri berapa sih, Van? Tangkinya itu dia kalau nggak salah 52 liter. Gede banget dong. Gede. Berarti emang besar. konsumsi bisa. Dan ini diesel ya. Ah. Jadi isi pertama Minimal dex lah ya. minimal dex. Jangan suara busuk nanti. Jangan. Common rail. Hey. Nah, kalau dihitung itu udah Jakarta Surabaya itu ada hampir 780 kilo ya. Pokoknya 750-an something lah. Oke. Sementara kalau gue percaya ngikutin MFD-nya itu range-nya itu cuma 780 atau enggak 790 lah, hampir 800 ya, tipis-tipis ya. Dan kalau boleh jujur, kita nggak eco driving. Jadi agak spirited drive lah. Spirited drive. Agak digeber-geber. Ya, nggak digeber-geber. Jalannya agak lajunya agak cepat lah. Agak digeber karena tadi lagi loh tenaganya kan torsinya 441 Nm. Ya gimana nggak tergoda gitu. Tergoda, kan jangan kosong ya. Kita tetap aman lah. Ya safety driving Safety guys. driving nggak yang sok-sok tapi kosong. Itu Rick nyampe Surabaya Masih ada sisa. masih bersisa. Tahu nggak kalau di MFD-nya tersisa Berapa? 330 km. 330 km. Irit banget. Irit. Itu nyaman. Fiturnya lengkap lah ya. Lengkap lah. Dan udah ada das. Paling minusnya cuma satu sih menurut gua. Harganya agak mencekik sih. Harganya lumayan. Cuma buat harganya buat mobil seperti itu ya, maksudnya premium Carnival. full size MPV dengan apa ya? Ya seperti yang gue bilang tadi, feature, terus apa namanya, mesin dan performanya. Berapa harganya? Ya, untuk jadi ada dua varian. Yang dilakukan 828, tertinggi 928. Still under 1M lah. Still under 1M, Tapi tetap tapi kalau dibanding Alphard gila ya. ya lebih murah. Dan menurut gue ini rivalnya lumayan Iya, dan sorry gue agak lumayan jujur menggoda ya. gitu loh. Iya, mungkin Alphard mungkin masih agak unggul di beberapa sisi. Tapi kalau overall iritnya enggak lah. Dan Alphard is not really a driver's car karena Apa Dan itu enaknya sorry kalau to say, lu punya driver gitu, lu punya supir pribadi. dan sorry to say, gue penggemar Staria juga, cuma ya Staria agak outgun sih. Dia hanya unggul apa murah. Oke. Irit, ya lumayan sih. Dia Sama kalau gue pribadi gue lebih suka desainnya Staria sih, lebih nyentrik. Desain ya gue mungkin, tapi Carnival juga Carnival udah kalah desainnya ganteng gitu. desainnya kayak SUV. Lu kalau nggak mau kelihatan punya MPV beli itu. Oke. Kayak dokter gue. Oke, shout out to dokter nih. Iya, Pak Dokter. Halo Pak. Karena ya benar, karena saya Carnival lu masih kelihatan kayak mobil. Masih maksudnya nggak kelihatan kayak Alphard itu tuh kelihatan kayak lu nyetirnya itu ya nggak cocok lah. Masih Iya. Carnival lu masih bisa. Lu bawa sendiri dan lu tetap gagah gitu. Iya, karena SUV look banget. Yoi. Jadi itu sedikit sharing cerita gue Jakarta Surabaya dengan Kia Carnival. Jadi beli Carnival. Dokunya belum. Oke, siap. Waktunya belum ada. By the way, Van, kan dari tadi kita ngobrolin mobil yang ada di Indonesia nih. Ya. Coba kita ngobrolin apa yang terjadi di luar sana. Untuk keep things interesting gitu. Lu tahu nggak hari ini atau beberapa hari yang lalu itu ada yang baru ulang tahun? Ya. Siapa tuh? BMW Motorsport. Lu tahu nggak apa yang mereka lakukan untuk melakukan komemorasi? banyak. Ya salah satunya deh yang paling Yang wow. terbaru. Yang terbaru apa tuh? Iya. Lu tahu kan? Tahu lah. Jadi Oke. mereka bikin limited edition dari M4. Yaitu M4 3.0 CSL. Iya, sama dengan 3.0 CSL yang zaman dulu. Tapi ini lebih ke Kayak mobil yang nah. ya bisa dipanggil bed mobil, terserah kalian mau manggilnya kayak gimana. Cuma intinya mereka nge-revive nama 3.0 CSL menjadi varian paling hardcore dari BMW M4. Dan mereka ngeklaim mesin yang dipakai 3.0 CSL ini adalah mesin inline 6 BMW paling powerful. Paling powerful. I mean, angkanya nggak main. 553 horsepower. Dan yang paling keren menurut gua, dia manual. Iya, only manual. Only manual gitu. Wah, sayang sekali ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, belajar nggak pernah telat kok. It's better late than never, Van. Jangan dikodein. Tapi Jangan dikodein. Tapi intinya kayak
gimana ya? Nick Hudson. Ini pendapat pribadi gue aja Iya. tentang M4 gitu. M4 itu secara desain menurut gue agak absurd sih. Lu udah lihat aslinya kan? Udah. Udah. Oke, jujur keren. Tapi entah kenapa ada beberapa aspek yang gue sampai sekarang kayak nggak bisa menerima gitu loh. Karena Grillnya. grillnya sih oke menurut Oke. gue, kayak oke emang absurd, cuma menurut gue keren. Tapi kalau gue lihat dari samping, tarikan bodinya, terus apa namanya kayak muscle-nya gitu, kayak nggak kelihatan kayak bagian depannya gitu, nggak seagresif bagian desain depan sama belakangnya, jadi kayak nggak sinkron gitu. Tapi dengan 3.0 CSL ini yang dia ditambah wide body, Ya, terus dengan body kit, spoiler, inspired dari yang banyak mobil asli kan. ya sampai liverynya juga Iya. gitu loh, malah jadi cocok gitu loh, karena overall dari depan, belakang, samping semuanya agresif gitu. Ya buat gue sih dari seri 4 udah baik-baik aja sih. Malah Bukannya gua- gue fans BMW ya, maksud gue itu desain yang lu harus lihat langsung. Terus sama kayak gini, kalau menurut gue desain BMW itu dia tuh aging ya sebagai manusia. Kayak dulu kita era-era BMW tuh banyak banget. Tapi sekarang kayak kok manis gitu ya. kok keren ya, kok masih modern ya. Tapi ya balik lagi ke M4, Ya. gue Ya, emang ah, jujur pas pertama kali M4 keluar itu gue salah satu tipe orang, bukan tipe ya, kubu yang nggak suka banget gitu sama desainnya, terutama dengan grillnya yang gede banget itu kan kayak agak shocking gitu. Tapi pas gue liat mobilnya secara langsung, pas pertama kali waktu itu pas acara MDC kalau nggak salah ada yang bawa, tapi itu bukan M4, series 4 series. 4 series biasa. Ya. warnanya itu dark green kalau nggak salah. Oh itu salah satu hero color waktu launching di sini ya. Ya makanya Dark green sama satu yang kayak apa? Kayak pas gue lihat secara langsung itu kan udah ketahuan proporsinya di mata gue sendiri Ya. gitu loh, cakep banget. Tapi ya M4 gue masih gitu, gue lebih suka M3 daripada Ya, M4 gitu. Tapi intinya ya 3.0 3.0 CSL homage. Dia lebih ringan Mhm. karena bodinya ada yang dari carbon fiber, ada exhaustnya titanium. Gue suka karbon. Kan mereka ngeklaim M4 3.0 CSL ini sebagai M4 paling hardcore gitu, paling antusias lah. Ya. Nah, kita harus bicara soal performa nih, Pak. Karena M4 CSL yang bukan 3.0 ya, yang keluar tahun lalu yang warna abu itu udah hardcore gila gitu loh. Ya. 0 ke 100 berapa? 3,6 detik. Dan top speednya 307. 307 dan itu limited. Ya Di limit gitu. Jerman Heeh. ada limit. Kalau misalnya limit dicoba berapa ya, itu banget. Nah ini tadi kita ngomong CSL biasa ya, karena tadi ada yang M4 CSL high performance version of. Ada dari 3.0 CSL yang homage yang bisa dipakai. Dan bahkan katanya M4 CSL itu dia katanya homage ke itu apa E46 CSL. Oh iya. Jadi yang satu homage-nya ke E46, yang satunya ke E9. Yang lain Evan juga homage gitu ya. Iya, Jadi kembali ke awal. balik lagi ke E9 gitu loh. Dan yang nggak ada EP lagi tuh harga Pasti mahal. masih mahal. Ya $140.000. Tuh $140.000 kan? Berarti sekitar di 2,2 miliar. 2,2 miliar juga harga itu ya harga. Dan pasar. M4 CSL yang biasa dia kan diproduksi berapa ratus unit? 1000 ya? 1000 unit. Kali ini lebih limited lagi. 50 sedunia. Sesuai dengan ya ulang tahun. Ulang tahunnya BMW. Eh, Tapi gue ABD. percaya bakal ada di Indo. Orang kita tuh stres-stres semua kok. Yang fans BMW baik, dan BMW tuh punya track record biasanya selalu ngehadirin varian-varian spesial gini nih. Walaupun cuma kasar satu unit aja ini loh. Kayak kemarin mereka yang kolaborasi melelang sama ya X series tapi dengan sama Jeff Koons. Itu Oh, kolaborasi sama kolaborasi Jeff Koons itu sama kan? Jeff Iya, Koons. yang Dijual sih, grafiknya agak lucu iya, itu tuh. dilelang. Cuma ada satu unit, Indonesia cuma ratusan juta dilelang. Ya kalau menurut gua, feeling gua Chelsea ini bakal ada di kita pasti bakal dapet utang pasti lagi. dapat. Tinggal tunggu tanggal mainnya Tiga aja. tuh sama mungkin berapa? Bayangin ada 2. Gua nggak kaget lagi. Nggak kaget. Bisa aja lebih. Aja lebih. Jadi ngomongin high performance. Performance. Kalau high performance pasti lu mikirnya dari mana? Italia, Eropa, Amerika, Jepang juga. Jepang bahkan ya. Australia mungkin sometimes. Ada satu negara yang gue paling unlikely sih Apa untuk tuh? menghasilkan mobil supercar itu. Biar gue tebak, Upper Volta. Upper Volta sudah tidak ada, Rick. Oke. Itu sebelah Dahomey ya. Dahomey apa lagi ya? Gue gak tau, gue tadi Lu yang tadi mulai. Gue tadi Nggak, dari Afghanistan. Afghanistan. Bentar. Ya. Afghanistan bikin Supercar. supercar. Ya. Jadi ada sebuah
apa ya jatuhnya ini sekolah sih aslinya, kayak sekolah teknik gitu. Mau gue namainnya nggak? Navavari Center of Technical and Vocational Education of Afghanistan. SMK dong, vokasi. SMK iya, vocational school. Vocational school. Wah, SMK aja bisa, di Afghanistan bisa bikin supercar gitu, kita kapan? Yang dinamakan Mada 9. Mada 9. Nggak tahu artinya apa. Ya mungkin punya Ya gue arti sorry loh, tersendiri maksud aja. gue ya kalau pada nggak update dengan berita sejarah, dan gue yakin banyak yang bukan bisa siapa berita terkini. Afghanistan kan sejak 2000 tahun ini ya? Atau tahun lalu. Sejak tahun lalu itu jatuh ke tangan Taliban. Jadi yang dulu ada perang. Loh, kok pada ketawa sih? Enggak. Cuma lucu aja gitu gue bayangin negara yang kontrol sama Taliban bikin supercar gitu. Iya, itu dia. Gue juga agak absurd gitu. Ada dan ini dari sebuah sekolah vokasi ya, Vokasi kasarnya. SMK gitu. Nah, SMK kalau kalian dilihat desainnya, desainnya sih ini rendernya keren ya. Tapi kalau yang prototipenya agak-agak belum kelihatan ya. Katanya sih pakai bahan carbon fiber. Konon. Sama ini. Jadi katanya suspensi itu sudah dirancang agar sesuai dengan jalanan Afghanistan yang jelek. Jadi supercar tapi bisa dibawa off-road. Iya. Tapi suspensinya pas push rod. Push rod tuh kayak mobil F1 ya? Iya. Kayak Koenigsegg lah. Iya. Exotic cars. Mid engine, sasis tubulan. Tapi maksudnya kita belum tahu nih dari mana. Kok gue pikir Copotannya dari mana? Coba custom gitu. Gue mikirnya dari itu, kalau pernah video-video terkini, terus mobilnya Greco semua. Greco Wagon dicopot dijadi supercar. Pata F Greco Wagon. Ya karena kan di Afghanistan tuh banyak mobil tuh dia bekas Jepang, jadi kayak bekas Jepang yang karena Jepang kan Afghanistan itu gue pernah lihat dokumen, sampai ada dokumenternya Van. kenapa ada Greco. Bukan mobil, kenapa Corolla itu mobil paling populer? Nah, iya. Kayak misalnya Albania kan sama Mercy gitu. Iya. Afghanistan sama Corolla. Corolla dan wagon loh. Karena buat ngangkut orang kali ya. Semua Corolla, Van. Mau Semua setir Corolla. kiri, setir kanan itu ada semua di sana. Iya. Nah, kita lagi belum tahu nih si Mada 9 ini kayak ini, dan katanya sih udah dikembangkan sama 5 tahun terakhir, jadi sebelum ada Taliban. Sebelum ada Taliban pun mobilnya udah ya, ada gitu. Talibannya juga Dikembangin. bagusnya oke dong. Ya, 5 tahun bukan waktu yang sangat singkat sih. Iya. Semoga aja Semoga sukses ini deh. dan katanya sih dalam 2 minggu dari beberapa minggu dari sekarang dia mau unveil yang udah jadi di Qatar. Wow. Kita doakan saja. Amin, Kalau bisa aja. Go Afghanistan. Ke Afghanistan. Yang gue pikir siapa yang beli sih? Ya pasti ada lah, mungkin nggak tahu. Taliban ternyata demen mobil sport. Iya, nanti ada lu bayangin aja ada Mada 9 pakai livery Taliban gitu berkeliaran di Afghanistan. Gue dia ada Taliban, balap liar di Taliban gitu. Pakai Mada 9 Pakai gitu. Mada 9. Pelawannya Greco. Fast and Furious. Fast and Furious Taliban Edition. Ya udah, itu kita doakan sukses untuk Mada 9. Amin. Ngomongin yang agak-agak udah mengarah-arah ke Timur Tengah. Ya sebenarnya Afghanistan buat Timur Tengah itu di Asia Selatan. Kalau orang Kalian takutnya ntar, oh iya mbak salah, Afghanistan bukan di Timur Tengah sih. Tapi kan dia ya saya udah deket ke Timur Tengah. Mungkin orang pada dengar Afghanistan aja pasti di otak udah Arab gitu. iya sih. Dan enggak pasti mikirnya kayak oh desert apa? Gurun dia. Padahal itu banyak daerah bersalju anjir. Makanya Hutannya juga ada daerah hutan gitu. aku ke Afghanistan. Hah? Bukan lu ke Afghanistan? Bukan ke Irak? Dinas. Apa? Bukan ke Irak. Oh iya, Irak deh, sorry. Ya cuma maksudnya Lu aja kayak dia aja bingung mana Afghanistan mana Irak. Gimana tuh? next stop kita bicara soal Arab nih ya. Arab. Tadi ngomongin Arab. Iya. Mungkin pada tahu sekarang lagi Piala Dunia nih. Yo iya. Dan kemarin ada yang mengejutkan. Apa tuh? Saudi Arabia mengalahkan Argentina. Argentina kalah sama Saudi. Ya, 2-1. For the record gue nggak nonton Piala Dunia guys, jadi gue nggak tahu apa-apa. Ya intinya gini, Argentina kan tim yang sangat kuat tuh, top 10 dunia, ada udah pernah juara dunia berapa kali. Kalah sama Saudi. Saudi tim yang nggak terlalu menonjol, belum pernah juara dunia. Nggak terlalu strong lah. Nggak terlalu strong, dan mereka kalah gitu 2-1. Kan itu sangat shock ya, sampai bener-bener kerajaan Saudinya mengumumkan libur nasional sehari Buset. buat merayakan itu. Dan kemudian beredar nih di masyarakat bahwa setiap pemain tim squad Saudi Arabia akan dibelikan Rolls Royce oleh Pangeran MBS. Itu tadi gue baca Muhammad di bin Salman. Instagram tadi pagi, tapi postnya udah hilang. Karena Rick, gue bukan nemuin juga ya, gue tuh udah di IG story gue tuh gue udah ada doubt tuh, udah hari apa tuh.
Yang gua lagi Sekitar 2 hari yang lalu nggak sih, 2-3 hari yang enggak lalu? dong, orang gua lagi ke ini. Orang gua pokoknya pagi-pagi gua di Surabaya lagi nyoba Kia Carnival tuh ada. Berarti minggu lalu ya, hari Minggu lalu. Mungkin hari Rabu, Selasa apa Kamis. Rabu? Iya. Enggak, Selasa kan lu berangkat. Selasa berarti dong. Selasa ya. Selasa. Oh, Ya udah anyway. Debat harinya. Jadi katanya mereka mau dihadiahkan Rolls Royce setiap pemainnya. Oke. Gue udah curiga karena sumbernya tuh Hah? cuma datang dari satu orang, yaitu Twitter. Jadi ada Twitter di Pakistan. Pakistan. Pakistan number one. Tapi Pakistan is in the back. itu menjadi enggak, tapi itu awalnya dari Twitter orang Pakistan, tapi ini centang biru beneran ya, gue cek juga. Jadi itu kayak dokter gigi dan juga ya kayak kalau bahasa gue pegiat Twitter lah, dia sering bikin tweet. Dia bikin tweet itu dan itu ternyata dikutip media-media, termasuk media Indonesia yang kutip secara massal. Oh, jadi dikiranya itu like actual Actual gitu info. Padahal kalau lu lihat ya, loh. dia tuh pas ditanya any source, dia cuma kasih emoji yang gitu. Oh, jadi kayak ada buktinya nggak, dia kayak nggak tahu gitu. deh. Terus dia tuh forward tuh kayak gini apa nih, kayak komen canda dulu kayak, oh iya bener saya suruh beli, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang kayak komen gini, ini agak gimana ya, jadi dia pakai meme. Jadi di Pakistan ada meme, ada jenderal apa sih, komandan tentara Pakistan yang sekarang. Jadi dia tuh suka emang bikin bombastic claim, Suka ngelantur lah ngatur. gitu. Jadi itu jadi meme kalau dia ngomong gitu, kayak apa sih, kayak Oh, kalau misalnya ada statement yang ngaco misalnya ya itu tuh sumbernya dari iya, dia. terus dia ngomong itu, it's true, it's been confirmed by ya nama jenderal itu. Jadi kayaknya dari awal tuh dia emang canda, tapi di orang-orang lain salah nangkep gitu. salah nangkep, Dikiranya dikasih. beneran Dan gitu. begitu udah beredar, ada kayak bola salju lah, blending, semua mulai bikin cerita-cerita itu, dan media-media luar juga bikin. Apa ya, media Inggris, media Amerika, Indonesia juga. Indonesia tuh malah awal-awal, gue perhatiin, gue bilang dari pas gue di Surabaya itu gue udah perhatiin. Mulai marah nih. Gue udah perhatiin, awalnya emang media India. Media India, terus media Indonesia. Tuh hari-hari pertama masih di situ. Terus mulai hari kedua ada media Timur Tengah, dan kayak last 3 days tuh baru ada media asing, kayak bahkan kayak BBC, CNN gitu lebih. Dan ternyata emang baru aja dikonfirm sama salah satu tim anggota tim squadnya, nggak ada hadiah Rolls Royce. Jadi itu mitos gitu ya. Hoax. Nggak ada hadiah Rolls Royce. Oh, pantesan aja posting yang tadi gua lihat itu udah hilang. Seenggaknya nggak double down gitu. Harusnya ya di ini ya. Take down atau diklarifikasi. Iya. Gitu. Kalau misalnya masih ngotot sih ya wah. Ya tapi harusnya jangan ya yang usah. Take down juga sih. Cuma kayak gua nggak bisa nemu lagi gitu, kayak lewat terus gua kayak baca bentar. Pas gua pengen nyari lagi kok udah nggak ada gitu. Tapi emang sebenarnya ini bukan kayak bener-bener full omong kosong lah. Jadi memang ada dasarnya loh cerita. Pernah terjadi kan? Pernah terjadi. Jadi tahun 1994, gue belum lahir. Gue juga belum lahir. Itchen udah lahir. Abi udah lahir. Oke. Belum lahir kita semua. Jadi ada World Cup di Amerika. Saudi Arabia lawan Belgia. Dia kan juga salah satu squad yang kuat. Mereka berhasil menang. Gue lupa deh menang atau nggak. Pokoknya Saudi Arabia berhasil mencetak 1 gol oleh pemainnya namanya Said Al Owairan. Ntar orang ada komen juga, emang tuh dulu Subasa ada tokonya kayak gitu? Ada ya? Emang berarti dia terinspirasi dari dunia nyata ya. Ada si Said ini. Satu orang berhasil ngegol 1, dan itu kan kayak ya suatu achievement lah ya buat tim yang Timur Tengah, yang Saudi gitu, mengalahkan Belgia. Dan waktu dia pulang ke Saudi, dia dihadiahkan Rolls Royce beneran. Itu beneran. Jadi itu beneran terjadi. Tahun 94. Tapi yang ini belum. Tapi yang ini kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak, dan nggak dikasih harusnya Rolls belum. Royce. Tapi ya harusnya Apa harus bikin petisi gitu? ya berikan Rolls Royce kepada squad kita. Yoi. Jadi itu gue gini, pesan yang gini, gue nggak mau nyalain teman-teman media gue, itu kan rekan-rekan gue juga. Memang kadang-kadang mencari itu tuh mereka mengejar waktu ya, karena tekanan dari deadline, dari atas segala macem. Cuma memang ya double check lah kalau something. Pokoknya kalau gue gini, selalu cari sumbernya. Kalau ada berita, cari sumbernya. Oke. Pasti di sana akan ketahuan. Gak ada salahnya melakukan double checking lah. Iya. Cuma ya orang kita kan Ya begitu. kadang malas baca kan. Budayakan Bukan reading malas ya baca guys. lagi, dibikinin video juga malas. Paling tadi gua ada nih nonton nih, kepanjangan. Iya, paling cuma nonton intronya doang. Novanya doang. Intronya doang. Kembali ke masa lalu sedikit. Kembali Ada ke inget masa gak lalu. Hyundai Envision 74? Oh, yang mirip apa Toyota i86 ya? Oh, yang mirip sama apa tuh?
Anyway. Ini cuma salah, mereka mungkin juga nggak tahu. Yang penting open mind. Anyway, Hyundai Envision 74 buat banyak yang mungkin belum tahu kalau itu terinspirasi dari mobil klasik, mobil Hyundai yang lama. Hyundai Pony Coupe konsep kan ya? Hyundai Pony Coupe konsep tahun 74. Itu masih Dirancang awal-awal. oleh Giorgetto Giugiaro, yang rancang DeLorean. Nah itu kayaknya kan- mirip. Ya jadi, nah ini emang ada hubungannya. Jadi emang desain DeLorean tuh Giugiaro kemudian ambil dari Pony Coupe karena nggak jadi produksi, dia recycle jadi DeLorean. Jadi kalau DeLorean Envision itu- 74 dibilang mirip DeLorean karena memang Emang kenyataannya ada itu asal ada usulnya satu bloodline, malah mungkin DeLorean ya kopi dari si- Pony Coupe tuh, iya. kan dia datang lebih dulu. Nah itu kan mobilnya hilang, sama Hyundai mau dibuat ulang. Sama kayak BMW yang itu nggak sih? Gamish. Gamish ya, yang Gamish. Pakai Gamish gitu. Gue pengen dieditnya apa ya, kayak BMW terus apa kayak foto gamis terus ada BMW-nya gitu. Iya. Teng, gitu. BMW Gamish. Ya. Yang prototipenya long lost, mereka bangun lagi kerjasama sama GFG Styling karena kan waktu itu Giugiaro punya Ital Design, dia jual ke VW dan terusnya dia udah quit dari Ital Design Giugiaro Oke. dan dia mendirikan sama mendirikan perusahaan sendiri. anaknya GFG Styling dan mereka kerjasama Hyundai akan mau buat dibuat ulang mobilnya ini. Karena mobil aslinya Sudah hilang. kemana lah gitu. Mobil kesejalan dulu kan begitu. Bisa aja di Banten. Konon katanya ada di Banten. Ada di Banten. Nah, Van, kan kita dari tadi udah Udah go internasional tuh. Maksudnya dalam artian kita ngebahas apa yang terjadi di Jerman gitu dengan BMW, habis itu ada Afghanistan dengan mobil Ke supercarnya dan tadi barusan soal apa Qatar kan dengan apa namanya dengan Rolls Royce-nya gitu. Nah, kita balik lagi ke Indonesia deh biar mungkin lebih relatable gitu karena gue lihat dari store lu kemarin ke Gias Semarang tuh. Iya, jadi Gias dia nggak cuma ada yang besar di BSD ya, juga ada roadshow ke beberapa kota dan untuk pertama kalinya Gias ke Semarang. Oke. Dia di 5 hari diselenggarakannya terakhir tanggal 27 kemarin dan karena cukup sukses, animonya gede pas gue kesana rame dan di total katanya pengunjung tuh mencapai 30.600 orang. Banyak banget ya. Banyak, cukup banyak dan yang ikut mainannya juga lumayan loh, ada Honda, Toyota, Daihatsu, Vesca, Wuling. Mazda, Wuling, Suzuki. Yang gue liat store lu Wuling gitu. Wuling. Kayak gue ngelus kilas doang, oh event lagi di Semarang. Oh, Iya. Wuling. Dan ada berapa merek motor juga ya, motor elektrik dan segala macam dan Innova Zenix lagi-lagi jadi Primadona di sana. karena itu pertama kali dia Dan lagi ke kebetulan sana, mobilnya kan. lagi panas juga kan sekarang. Iya. Lagi hot topic gitu kan. Dan emang dia dapat award juga. Apa, Dia Zenix? iya. Zenix jadi kayak most favorit car. Hardly surprising gak sih? Iya karena Ya, mobilnya baru kan ini oh. baru seminggu dan ini udah bisa lihat di Semarang. Dan ada berapa nih kalau electric car base-nya jatuh ke Ioniq 5. enggak BZ4. Hah? Kok bisa sih? Ya. Ya maksudnya Ya, itu bukan survei jelek, ya. cuma agak lucu aja sih. Mungkin karena masih Karena baru juga. Ya. Karena baru itu biasanya kan juga baru 2 minggu. Apapun yang baru ya. Iya, karena yang ini kan mungkin udah ada yang beredar di Semarang juga. Coba mau bilang Afghanistan itu masuk ke Indonesia, Van. Mungkin apa best supercar gitu. Kan baru. Ya baru dan itu saya bisa lewat jalan jelek ya. Terus yang Bisa bawa juga pulang kampung. most favorit buat test drive Apa tuh? Wuling REV. Tapi yang bener pas gue kesana REV antriannya cukup Antriannya panjang. Mungkin karena penasaran ya. Kayak Kecil, mobil kecil. Tapi katanya bisa dibawa ke jalan tol, enak gitu. Bawa ke jalan tol ya, tapi jangan di lajur kanan ya. Oke. Bahaya. Talking from experience ya. Nah, tadi gue ini roda 2 base bike-nya Polytron T-Rex. Gue baru tahu Polytron bikin motor. Jadi ya. Memang Saya canggih. juga kurang paham roda 2. Memang canggih. Nah, ya itu sedikit info buat Gias. Mungkin next tahun depan bakal juga seru nih. Bakal kayaknya mungkin roadshow juga akan bagi Gias. Ada yang di pertama di BSD, roadshow. Mungkin Pokoknya Semarang ada lagi ya tahun depan. mungkin ya kalau lihat animonya menurut gue mungkin ada lagi. Oh, ada satu lagi nih. Apa nih? Kok lu langsung Kemarin. semangat gitu? Gak, Gua gue takut. semangat. Gak, gue jujur, gue juga baru ini ya, baru ngeh lah kasarnya. Kenapa tuh? Taman Mini udah saya direnovasi. Akhirnya ya. Akhirnya. Setelah sekian lama gitu Udah kan. berapa lama ya? Dan gue kaget loh, jadi sekarang jalannya jadi rapi banget, trotoarnya gede, bisa buat jalan, ada yang buat pemandu itunya. Dan bener ya, apa gue lihat itunya, ada lajur khusus sepeda. Wah, bokap gue langsung seneng. Dia kan Ya, sepeda karena mulu emang- tiap ya. minggu di sana. Nah, dan ya pokoknya kayak trotoar itu udah dibagusin. Nah, kenapa gue bisa tahu?
Karena gua kemarin habis ke Taman Mini. Bukan karena lu so tahu. Bukan. Ada fotonya. Oke. Ada story-nya gua mau. Ada bukti ya gitu. Nah, ada display baru nih. Ada inian baru di museum tersebut. Apa tuh? Yaitu Hyundai Mobility Exhibition Center. Hyundai Mobility Exhibition Center. Ya, jadi ada satu area baru. Hah? Itu dari Hyundai. Dia itu ingin memperkenalkan konsep mobilitas di masa depan. Oh, gitu. Karena ingat loh, museum tuh nggak cuma buat foto-foto. Main gua ngomong gitu di story. Tapi juga harusnya mendidik. Mendidik ya. Nah, kan. di sini Ya, ada Hyundai menyumbangkan Ioniq 5. Bukan sembarang Ioniq 5. Ini yang produksi pertama di Indonesia. Jadi ditandatangani oleh Pak Jokowi. Oh, yang sempat muncul di IMS ya kalau nggak salah. IMS ya, Pradi itu. Biasanya dipajang di pabriknya tuh di front apa kayak di Kan reception gua nggak pernah ke pabriknya. Next time kali ya. Alhamdulillah. Amin. Nah, itu taruh sana dan di sana juga ada kayak ya apa sih? Oh, ini mobil listrik tuh baterai itu dibuat dari apa? Terus kayak di Indonesia tuh yang diproduksi dengan jadi kita bisa belajar lah. Dan yang uniknya tuh ada beberapa display interaktif kayak jadi ada apa? Lu bisa gambar nih buat anak-anak cocok banget. Kayak buat gambarnya ada kertas sama gambar kayak gitu. Nanti lu bisa di-scan. Hah? Bukan scanannya Mbak Ivan. Nggak ada. Nggak ada by standby-nya. gitu. Nah, itu di layar nanti bisa apa? Hasil gambar itu muncul di layar dalam bentuk virtual. Jadi kayak lu tau gak sih openingnya Silicon Valley gitu, kayak ada kota-kota gitu, ada muter-muter. Nah, itu ada nanti keluar gitu, gitu terus ada bener-bener Lucu banget sih. lucu. Nah, buat anak-anak terus juga ada kayak konsep masa depan Hyundai. Jadi kayak ada apa sih, mock up kayak one of those mobility pod gitu yang bisa suatu saat bisa ini. Terus ada kayak sebenarnya udah banyak sih, nggak hanya Hyundai doang, tapi ya itu mungkin terus ada in the future mengarahnya ke in the sana. future ada satu juga ya, jangan tidak lupa ternyata ada foto apa yang Mbak di Ivan screen. Ramadana di sana. Bukan. Nah, itu satu yang baru dan ya menarik lah. Museum transportasi udah lama nggak kesana juga, bisa saya lihat yang klasik-klasik. Ada yang high tech juga Ada gitu. juga, ada Jadi pembelajaran nggak buat hanya- anak kecil juga senang. Nggak hanya memandang masa lalu, tapi masa depan pun juga. Iya. Sama boleh nih Apa tuh? ngomongin taman ini. Gue juga baru tau ini taman baru. Kedepannya, enggak udah kedepannya ini dari sekarang Udah atau pas udah berlaku ya. Jadi taman mini akan bebas dari kendaraan bermotor. Maksudnya bensin gitu. Iya, bensin, ICE. mobil motor bensin nggak boleh masuk taman mini. Gua klarifikasi dulu ya. Maksudnya nggak boleh masuk tuh masuk ke dalamnya. Jadi kalau lu bawa kendaraan, lu hanya bisa sampai parkir depan tuh. Depannya ada sasana yang dekat sama apa pintu masuk yang gondola. Oh Yang area parkir depan tuh. Jadi kalau lu punya kendaraan ya bensin, Lu lu harus boleh parkir di parkir situ, sana. gitu kan. Nah, dari sana lu ya bisa jalan kaki atau bisa bawa sepeda Atau atau bawa kendaraan listrik ya, moped, sepeda listrik, sama mobil listrik boleh. Kalau mobil listrik boleh masuk dalam. Ya, atau nggak pakai shuttle. Jadi Ya, kayaknya shuttle-nya enak sih. biar ini sih ya biar sehat lah, nggak males-males amat gitu. Karena dulu gua ke Anjungan naik mobil sih. Sama. buat proyek kampus waktu itu Oh iya, gua mobil nganterin keliling-keliling aja dosen tamu. satu persatu. Ngomongin ini nih, Apa lu nih? ngomongin mobil listrik jadi inget G20 kan. Oh Yang iya, baru terakhir ya. mobil bukan mobil dinas. Mobil yang official G20 Official. itu yang pernah banyak ditanya, bukan masalah hasilnya apa, kagak ada hasilnya, itu mobil diapain. Sama banyak banget gitu kan. Iya, dan gua klarifikasi dulu, Ah. mobil itu nggak dibeli, bukan disewa oleh pemerintah ya. Itu sumbangan dari pabrikan. Karena banyak yang ngira itu ada pemborosan nih gini, enggak, Borasan dana itu nggak negara dibeli. nih beli mobil mewah. Iya, gitu. bahkan itu nggak disewa loh, itu jatuhnya sumbangan. Sumbangan kan. Semuanya. Dan ada beberapa mobil lah ya, dan REV contohnya. ya kita mulai REV dulu. REV dia tuh sebagai sport car lah, jadi lu jangan nganggap nanti dia di bandara jemput presiden. Karena ada juga yang nanya, mana REV kok nggak ada. Ini tuh di support car ya, kayak apa sih, buat mungkin Ya staff gitu. staff mungkin. atau enggak delegasi mau pindah hotel ke hotel gitu kan. Ya pakai Dekat, REV iya. gitu. Jadi bukan buat ngangkut, itu sekitar ada berapa ratusan, Banyak lah ya. cukup banyak ratusan unit, ada dibagi dua, standar sama long range. Standar kan 200 km, long range 200. Nah, itu dijual yang X G20 lengkap dengan stikernya itu diskon 18 juta. Oke. Kilometernya cukup rendah lah, 200-300 Ya, km. mobil masih baru dan dipakai Masih. beberapa hari doang gitu. Iya. Dan itu harga yang tadi udah harganya REV itu dipotong 80 juta, itu udah termasuk udah OTR ya. Karena ini mau mobilnya kan tadi gue bilang itu nggak diregistrasi. Jadi jatuhnya ini kayak lu beli mobil baru, mobil bekas tapi
on the road. Jadi Iya. atas nama Atas nama lu. baru. Sesuatunya atas nama lu. Because cecek ya sama dengan RV buatan pabrik wuling yang lain. Ya, kayak Emang buatan Indonesia. Gue sempat dengar kok kayak banyak yang komen kemarin, oh ini RV varian ini yang dipakai G20 bakal digoreng nih karena unik gitu loh. Padahal sebenarnya kalau gue lihat selain stikernya itu Gak ada the same iya, RV nggak yang ada lu beda. bisa beli di apa? Yang lu bisa inden sekarang gitu loh. Iya. Jadi Ya. kayak gorengnya di mana? Iya, Karena stikernya gitu doang, nggak dan bisa. stiker kan bisa pudar lama-lama. Iya, beda dengan kalau KTT jam dulu emang mobil-mobilnya itu langka. Yang speknya berbeda gitu, Iya. yang masuk resmi kan misalnya Volvo gitu loh. Volvo yang Volvo KTT sama KTT sama yang Volvo dijual beda. beda. Dan ada juga mobil yang memang nggak dijual sih CBU. Maksudnya CBU beda yang sekarang ya. Tapi memang beberapa mobil KTT ada yang wow. G80 nggak sih? Genesis Ya, itu gua- buat jemput presiden. Iya, yang buat jemput presiden gue baca katanya itu variannya unik ya. Iya. Dia katanya long wheelbase dan ternyata yang varian long wheelbase itu nggak dijual loh. Enggak, hanya buat KTT G20. Cuma buat gitu. Khusus buat G20. Bahkan kan Dan ada semuanya di LWB. Indonesia gitu. Iya, dan semua di Indonesia ada yang LWB dan SWB. Hmm. Yang SWB pun ada kayak detail-detail kayak apa? Gue lihat ada kayak emboss gitu kan. di Emboss segala kursinya macem gitu. Jadi emang varian unik gitu loh. Varian Tapi unik. yang long wheelbase Iya. itu gue kaget. Gue kira itu long wheelbase maksudnya udah ada di Korea gitu, terus dibawa ke sini. Tahu enggak itu Enggak. khusus buat acara Khusus itu. acara itu. Nah, kalau ditanya itu dijual atau enggak? Belum, bukan belum ada. Kabarnya akan dilelang. Kabarnya, Kabarnya. ini kabar ya. Ya, Harga startingnya itu untuk yang short wheelbase 3 miliar. maksud mahal. Ini lelang ya, Tapi ini EV kan ya? EV, Oke. full EV. Sama kayak tadi kondisinya ya, low KM, belum registrasi. LWB-nya 5 miliar. Buset, beda 2 miliar. Dan itu ya? lelang ya. Heeh. Jadi kayak ya Bisa lu aja rebutan, lebih gitu. Karena unitnya terbatas. Total LWB SWB 44 unit aja. Namanya yang LWB aja udah buit banget kan, bisa Buit jadi banget. collector's item. Nah sih. itu baru beneran konsepnya karena memang langka, spesial. dan ada perbedaan dengan varian importance-nya normal juga ada kan, itu yang membawa kepala Presiden negara gitu. Iya. Kita tunggu 20 tahun lagi harganya berapa nanti. Nah itu. Kalau untuk Ioniq, kan Ioniq juga dipakai tuh buat mengawal segala macam. Ioniq tidak 5 ada ya? diskon. Oh, Tapi sayang sekali kawan-kawan yang mau beli Ioniq 5. itu langsung terima. Oh, jadi Nggak perlu inden. Jadi kayak nih lu bayar harga segini, nggak diskon tapi besok udah ada di rumah Iya. lo gitu. Jadi kita udah ngomongin banyak lah mobil baru, terus kayak event-event juga ya. Hmm. Kalau zaman dulu di tabloid gitu tuh diakhiri biasanya dengan berita Motorsport. balap motorsport. Iya. Nah, Gue langsung diem karena gue gak tahu apa-apa kalau soal ya, motorsport apa-apa Ivan nanti. nih yang Nah, makanya lu antusias nonton gitu. video ini nanti lama-lama paham. Oh iya. Nah, kita mulai dari- hostnya juga. Enggak apa kan Mengedukasi belajar, diri sendiri belajar gitu. bareng. Ya, belajar bareng. Kan salah satu cabangnya ini orangnya itu e-sport. E-sport pakai simulasi ya. Dan baru-baru ini ada kejuaraan Gazoo Racing GT Cup. Jadi pakai basisnya Gran Turismo 7. Oh, yang di Monaco itu ya? Ya itu finalnya. Finalnya. Dan ada orang Indonesia di sana. Ramstick. Ramstick. Andika Rama Maulana. Nah, buat yang nggak tahu, dia tuh salah satu atlet e-sport yang menurut gua salah satu yang tersukses di Indonesia lah ya. Dia dulu pernah ikut Nissan GT Academy juga. Zaman-zaman Gran Turismo 6 loh, Iya, 2012-an ya. udah lama tuh. Lama banget. Itu buat yang nggak tahu juga, itu Gran Turismo tuh Academy tuh waktu itu kayak lu dari kasarnya balap virtual ke dunia nyata. Jadi akhirnya mereka mencoba mobil ini dibalapin di dunia nyata beneran pakai mobil balap betul. Beliau salah satunya tembus ke level final dunia juga. Dan yang tadi dia tuh setelah seleksi segala macam masuk ke grand final GT Cup ini. Jadi Total orangnya 12 orang ya yang ikut grand finalnya. enggak, totalnya 30. 30. Tapi kan kemudian ada seleksi lagi dan di final 12 Oke. Dan Ramstick masuk tuh di final 12. masuk. Kualifikasi juga nggak kalah-kalah loh. Ada posisi 2. Jadi nunjukin lah inilah apa skillnya ya. Skillnya ya. Level dunia lah. Bukan Ini- skill issue nih. Ini maksudnya level dunia ada dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, ada yang dari Brazil, dan dari Asia Tenggara gitu. Tapi sayangnya sedihnya itu waktu balapan dimulai ada technical problem. Technical problem dalam artian apa nih? Jadi Simulatornya. simulatornya bermasalah. Jadi dia kayak apa sih, kayak nggak bisa koneksi. Nge-freeze atau Freeze kayak gitu. Sayang banget. Jadi dia terpaksa di no finish. Oh, jadi kalau misalnya apapun yang terjadi gitu, mau simulator lu rusak atau apa, mereka langsung DNF gitu Ya, otomatis. ya Makanya karena kan lu nggak bisa kayak finish. mobil asli gitu kalau Ya, mobil ya kalau beneran. lu problem ya lu Lu nggak bisa DNF finish. kan. Oh, sayang banget lah, heartbroken loh karena P2 dan
dia ada good fighting, maksudnya fighting chance. Fighting chance. Minimal gitu. bisa sampai podium lah. Berarti ini bukan kalau Sayang banget, tapi yang gue suka sama dia tetap ya strong lah. Ini namanya dunia balap juga kayak gitu, ada ups and downs. Ups and downs gitu, you win some, you lose some Iya, gitu loh. iya. Jadi dan dia ya apa ya, kayak ya udah nggak disesali, it's already happened, dan itu yang keren sih. Jadi tepuk tangan buat Tom Ramstick. Ingat guys, ini bukan perkara apa skill issue, ini technical issue. Technical issues loh. Jadi kalau nggak ada technical issue bisa aja kan. Kalau kata siapa yang ngomong gitu ya, si ini nggak sih, si Yogi, udah kayak warnet aja. Nah terus balap, karena ini akhir tahun balap udah mulai sepi ya, tapi ada iya. satu lagi yang cukup menarik menurut gua buat diomongin, Apa tuh? yaitu ada namanya kejuaraan AXCR, Axcer. Asia Cross Country Rally. Jadi mungkin yang pernah tahu ada namanya Rally Dakar, yang endurance yang gila-gilaan. Gurun itu kan. Ya, lalu bayangin ini Rally Dakar tapi settingnya di Asia Tenggara, di Thailand. Jadi rainforest, mud, tropis gitu. Dan mobilnya itu mirip-mirip juga kayak modified Pickup yang can go like hell Nah, gitu loh. iya. Jadi tahun ini tuh untuk pertama kalinya, mungkin ada yang belum ngeh lagi, Rally Art itu hidup kembali. Rally Art sempat mati. Sempet mati, dan waktu itu pas baru balik gue agak kecewa sih karena sekarang mereka fokusnya ke mobil EV, Ya. SUV, dan Dia jadi accessory package accessory sih, package. kayak Tapi kayak at TRD least- Sportivo gitu. ya, tapi at least Uh. dia kembali balap. Ini kembali balik. Nah di AXCR ini pertama Uh. kali official Rally Art program AXCR pakai Triton yang udah dimodifikasi ya, kayak lu bayangin yang kayak mobil Dakar lah, yang Rally raid gede, gitu ya. dan diesel yang kencang Cumi-cumi. gitu lah, cumi-cumi kali. Nah dan salah satu balapnya adalah dari Indonesia, The one and only. the one and only Bapak Rifat Sungkar. Om kalau ke Gubuk undang kita ya. Dia Rifat Sungkar terjun di ini kan, dia beberapa kali ikut yang off-road juga dulu kan, speed off-road di Indonesia. Dan dia dipasangkan dengan ini yang Thailand, Atas nama Chupong Chaiwan. Cupong Cayuan. Chupong Chaiwan. Gue nggak tahu spellingnya berapa, nama Thailand agak ribet. Ya bisa aja salah, tolong dikoreksi di komen. Dan mereka ya ini pertama kali ikut lomba loh. Pertama kali buat Rifat, pertama kali juga kasarnya buat tim ya. Buat rally art. Buat Rally Art. Rifat berhasil tembus posisi 5. Rifat. Not bad loh buat orang yang pertama kali, karena buat AXCR tuh kayak Dakar. Lu finish aja tuh suatu pencapaian. Apalagi ini pertama kali lu ikut. Pertama kali ikut dan finish gitu. Finish. Dan ini posisi kan lumayan, posisi 5 dari ya, puluhan mobil lah. Dan Ya, ini kan rally-nya apa? Jaraknya puluhan ribu kilometer loh. gak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng, dan lu kalau kayak pernah ke Kalimantan kan jalannya begitu. Kayaknya kayak gitu kan. Lu pakai Innova aja Lumpur. ngos-ngosan. Makanya. Tapi ya berita yang bagusnya kalau salah satu teammate-nya juara 1. Siapa? Thailand, full Thailand crew. Masa gue sebutin juga nih. Chapayon Yota dan Perapong Sombutwong. Ya gue gak tau siapa aja ya, ini Pirapong Sombutwong. Ya kita mencoba lah. Cobalah, dia P1. Thailand emang dia termasuk jago-jago lah di sana. Congratulations, Mister. Congratulations buat tim Rally Art, buat Om Rifat sama juga. Mungkin tahun depan bisa P1 lah ya. P1. Atau top 3 lah minimal gitu. Iya, gas lah ya tahun depan, gas. Jangan tahun ini doang, tahun depan lagi. Ya jadi itu dia Recap dari berita-berita selama seminggu ini yang lama-lama menurut gue ini talk show sih, bukan Ya. berita. Cuma ya sudahlah gitu. Ya udah. Namanya juga mencoba. Dan tentunya ya kalau ada kritik, saran, segala macam Ya kami menerima lah, kami terbuka di bawah komen. komen. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian, Ya. ke keluarga, ke hewan peliharaan juga boleh. Silakan aja, yang penting share. Ya di Mbah PD ini nanti mau bawa, kita kan ada ya ini bakal jadi Segmen-segmen lain segmen gitu. lain yang menarik ya ke depannya. Jadi ya thank you, terima kasih banget udah nonton. Terutama buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, itu legend banget. Karena gini dong, kalau gue suka sampai bertemu di video selanjutnya. Siap. Itu gue nggak tahu itu gara-gara awkward doang gitu, jadi kayak sampai bertemu di video selanjutnya. Itu udah cut gak sih tadi?